khususnya untuk para wanita karir nih. Iya, wanita karir itu sebetulnya banyak sekali kesempatannya untuk jadi ibu yang baik sih. Gitu. Karena kan kalau kita berkarya di luar rumah, kita tuh sebetulnya jadi contoh yang luar biasa loh buat anak-anak kita, bahwa tujuan hidup tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Kita bisa saling mendukung dalam keluarga, tapi kita juga memberikan sesuatu buat orang banyak. Jadi yang pertama sih, tips pertamanya mungkin jangan merasa bersalah, jangan merasa jadi ibu yang lebih nggak baik gitu karena kita punya kegiatan di luar rumah. Anak tuh merasa bersalah. Karena sebetulnya ada manfaat, apa yang kita lakukan di luar rumah tuh menjadi pelajaran yang juga bermanfaat tentang gimana sih seorang ibu itu berperan di masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua kalau ngomong wanita karir itu tuh gimana kita membuat anak-anak kita untuk juga ngerasain pelajaran-pelajaran yang dapat pada saat kita bekerja gitu ya. Kan kerja tuh kita dapat banyak hal kan, sebenarnya kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita belajar manage waktu dan sebagainya. Nah, si skill-skill itu kadang-kadang itu kita ngajarin ke tim kita di kantor, tapi kita nggak ngajarin ke anak kita di rumah gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya kalau kita jadi profesional yang baik, itu kita jadi punya bekal juga untuk kemudian bawa ilmu itu ke rumah gitu. Jadi ibu-ibu kerja tuh kadang-kadang ada juga yang ngomong kayak, iya supaya dapat duit beliin kamu susu atau apa itu. Nah, sebenarnya kan bukan cuma buat uangnya gitu ya. Kita berkontribusi, kita punya aktualisasi diri. Nah, kalau yang terakhir mungkin kalau dari pengalamanku nih, Mary juga pasti sama lah. Dukungan dari lingkungan. Kayaknya nggak mungkin deh ada ibu yang bisa punya karir yang sukses gitu bekerja kalau misalnya nggak didukung pasangan yang baik, support system di rumah, orang tua, dan misalnya ada pengasuh pengganti di rumah. Itu tuh penting banget untuk kemudian mengelola support system kita dengan baik sehingga bisa membantu peran kita. Betul, karena kan anak juga bukan hanya belajar dari ibunya saja ya kan, tapi dari sekitarnya juga. Jadi kita juga harus bersinergi dan misalnya kayak kita punya pengasuh, kita juga harus mengajarkan pengasuh kita karena dia juga yang jangan cemburu gitu. Jangan cemburu. Anaknya lebih dekat sama pengasuh bahwa dia bisa jalin hubungan emosional yang baik sama orang lain, itu kan juga penting gitu kan. Kalau misalnya selain sama kita, jadi nggak juga kita memonopoli hubungan anak tuh satu-satunya yang penting sama kita. Kita berdayakan dukungan sosial. Jadi yang pertama tidak boleh merasa bersalah. Betul. Ya kan? Yang kedua selalu ada pembelajaran yang bisa dibawa ke rumah. Dan yang ketiga support system. Wah, luar biasa padat, singkat, jelas. Jadi thank you sekali lagi buat Mbak Najila. Sukses buat semua karya-karyanya dan terus jadi inspirasi. Sama buat Mary juga. Sama-sama dipraktekin ya ilmunya. Alright.